Smart Student Tarakanita yang berbahagia, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ignatius Haryadi SPD yang lebih akrab dipanggil Pak Hari. Dalam sesi ini nanti kita akan belajar bersama-sama dengan materi belajar efektif selama pembelajaran jarak jauh. Memang kita masih harus prihatin dengan kondisi saat ini, di mana kita bersama-sama berperang menghadapi pandemi COVID yang sungguh menuntut kita untuk sebisa mungkin berada di rumah, melakukan social distancing, dan menjaga kebersihan serta kesehatan diri sendiri. Pengen jalan-jalan ke mall, pengen ke sekolah, kumpul bareng teman-teman, sabar ya. Sementara stay di rumah dan belajar dari rumah. Pandemi COVID ini memang sangat berdampak di berbagai sektor kehidupan, salah satunya di sektor pendidikan. Kebijakan pemerintah mengharuskan kita untuk belajar dari rumah dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan ini tidak mudah, karena untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh banyak tantangan dan godaannya. Kira-kira apa saja tantangan dan godaannya? Yang pertama, situasi rumah yang kurang kondusif. Dua, gangguan orang di sekitar. Ketiga, akses internet yang kurang lancar. Keempat, mungkin komunikasi guru dan siswa yang kurang. Kemudian kelima, manajemen waktu yang kurang baik sehingga tugas-tugas sekolah menumpuk dan itu sangat merepotkan. Maka dari itu, kita harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk bisa dengan mudah belajar secara mandiri di rumah. Kita coba luruskan kembali mindset kita. Kita fokuskan lagi tujuan belajar kita sehingga tantangan dan hambatan yang kita hadapi dapat dilewati dengan mudah dan membuahkan hasil yang baik. Lalu bagaimana kiat dan strategi agar kita dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini agar nantinya dapat berjalan dengan lancar dan efektif? Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang nyaman. Silahkan kalian menentukan tempat belajar yang nyaman untuk kalian. Boleh di kamar, di ruang tamu, atau di ruang lain yang sekiranya nyaman dan kondusif untuk kalian belajar. Yang jelas tempat tersebut harus minim akses dan tidak banyak dilewati orang di rumah. Karena tempat yang kita gunakan untuk belajar, kalau banyak dilewati kakak, adik, orang tua, pembantu, sedikit banyak akan mengganggu fokus kita dalam belajar. Dan usahakan tempat tersebut rapi dan tidak banyak gambar dan pernak-pernik. Kemudian yang kedua, fokus dan konsentrasi. Hal ini membutuhkan kesadaran dalam diri bahwa kita pada saat ini sedang belajar. Karena kadangkala ketika kita sedang belajar tanpa sadar pandangan dan pikiran kita melayang entah kemana. Maka perlu secara sadar kita kembalikan fokus kita pada materi yang sedang kita pelajari dan menyadari sungguh-sungguh bahwa saat ini kita sedang belajar. Kemudian yang ketiga, perasaan senang atau have fun. Perasaan senang ini harus dimunculkan ketika kita belajar. Perasaan senang dalam belajar memberikan pengaruh dalam bentuk cepat atau lambatnya materi dapat terserap oleh kita. Sebagai contoh, ketika kalian bermain game, kalian berusaha bersungguh-sungguh untuk memenangkan permainan. Tetapi ternyata kalian gagal dan kalah di tengah jalan. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Pasti akan tertantang untuk memainkan lagi sampai berhasil. Benar atau tidak? Nah, semangat yang seperti itu yang coba kalian terapkan dalam belajar di rumah. Ketika menemukan materi atau soal yang sulit, silahkan kalian selesaikan, cari bantuan dari Google, cari tutorial di YouTube. Yang penting pantang menyerah agar kalian nantinya menguasai materi dan mampu menyelesaikan soal-soal tersebut. Sungguh, suatu kebanggaan tersendiri. Yang keempat, interaksi dengan guru. Manfaatkan aplikasi yang kalian miliki untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu guru. Terlebih ketika kalian mengalami kesulitan dalam belajar, gunakan WA, telepon, agar setiap kesulitan dapat segera teratasi dan tidak menjadi penghambat selama pembelajaran jarak jauh.
Jangan sungkan ataupun malu untuk bertanya. Bapak Ibu guru siap memberikan penjelasan jika memang belum paham dan belum mengerti materi yang diajarkan. Yang kelima, waktu belajar. Kita perlu mengelola waktu dengan baik agar waktu belajar dipergunakan sungguh-sungguh untuk belajar. Maka tadi di awal Pak Ari menjelaskan pentingnya fokus dan konsentrasi. Ketika kita mampu mengelola waktu dengan baik, maka kita akan dapat mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Bapak Ibu guru tentu sudah mengukur batas kemampuan kalian. Tugas yang diberikan sudah tentu dipertimbangkan dengan baik dan waktu yang diberikan sudah dipastikan cukup untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Yang sering terjadi adalah kita menunda waktu bermalas-malasan dan tidak segera mengerjakan tugas-tugas sekolah. Sehingga ketika kita dikejar deadline, kita kerepotan karena tugas menumpuk dan waktu sudah mendesak. Nah, itu tadi strategi agar kalian dapat coba terapkan dalam pembelajaran jarak jauh. Seandainya strategi belajar tadi sesuai dengan cara belajarmu selama ini, berarti tinggal melanjutkan. Namun jika belum sesuai, maka kalian berusaha untuk mencoba dan melakukan dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesungguhan, agar pembelajaran jarak jauh ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Kita semua berharap agar pandemi ini segera berlalu dan kita dapat belajar secara langsung di sekolah. Tetap jaga kesehatan, jaga diri kalian, selalu mencuci tangan dan pakai masker, hindari kerumunan dan stay at home. Saya Pak Hari, kalau ada salah dan kurangnya dalam menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes!